Pertama, kita akan membahas ulasan singkat tentang kompensasi, yaitu karyawan harus menerima haknya sebagai karyawan, yaitu imbalan atau kompensasi setelah mereka menjalankan kewajibannya. Definisi kompensasi sendiri adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balasan jasa untuk kerja mereka dalam suatu organisasi. Dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, salah satu upaya yang ditempuh organisasi untuk menciptakan kondisi tersebut adalah dengan memberikan kompensasi yang memuaskan. Dengan memberikan kompensasi, organisasi dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pada karyawan. Pengertian manajemen kompensasi. Kompensasi merupakan komponen penting dalam menciptakan suatu manajemen yang efektif dan kondusif. Kompensasi adalah bagian dari manajemen. Manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Atas dasar pengertian tersebut, maka pemberian kompensasi diharapkan mencegah pegawai atau karyawan atau pekerja keluar meninggalkan perusahaan atau organisasi. Peranan kompensasi bagi karyawan. Kompensasi terdiri dari gaji, bonus, dan fasilitas yang diberikan sebagai imbalan terhadap waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kompensasi resmi. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang kedua, kompensasi tidak resmi. Kompensasi yang diterima dari rekan kerja, misalnya pengakuan tentang kehandalan. Kompensasi berperan dalam usaha merekrut tenaga yang cakap atau yang berkualitas, karena tenaga yang cakap menginginkan kompensasi yang tinggi. Peranan kompensasi yang lain adalah untuk mempertahankan tenaga kerja yang cakap. Kalau kompensasi tidak diusahakan menarik, maka besar kemungkinannya karyawan akan pergi ke perusahaan lain yang kompensasinya lebih menarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, kebenaran dan keadilan. Pemberian kompensasi disesuaikan dengan kemampuan, kecakapan pendidikan, dan jasa yang telah ditunjukkan kepada organisasi atau perusahaan. Yang kedua, dana organisasi. Suatu organisasi dalam memberikan kompensasi kepada pegawainya harus disesuaikan dengan kemampuan dana yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, serikat karyawan. Serikat karyawan merupakan simbol kekuatan karyawan dalam menuntut perbaikan nasib yang perlu mendapatkan perhatian. Serikat karyawan yang ada pada suatu organisasi akan berfungsi sebagai alat kontrol dan penetapan kompensasi. Dan yang keempat, produktivitas kerja. Semakin tingginya tingkat produktivitas seorang pegawai, maka hal ini akan menjadi pertimbangan bagi organisasi atau perusahaan untuk memberikan kompensasi, karena produktivitas merupakan salah satu indikator prestasi kerja pegawai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang kelima, biaya hidup. Organisasi juga harus memperhatikan biaya hidup karyawan beserta keluarganya, yang artinya perlu adanya penyesuaian pemberian kompensasi dengan biaya hidup. Yang keenam, pemerintah selaku penganyam masyarakat perlu ikut campur dalam penentuan kompensasi sebagai seorang pekerja. Pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan untuk dalam menentukan kompensasi. Tujuan kompensasi manajemen. Tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh SDM yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada, dan yang ketiga, menjamin keadilan. Yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Yang kelima, mengikuti aturan hukum. Yang keenam, pengendalian biaya. Perancangan kompensasi berdasarkan kompetensi. Kompetensi base pay adalah suatu kompensasi untuk individu yang memiliki karakteristik, skill, atau kompetensi bersesuaian dengan jabatan yang diperankannya. Kompetensi sebagai tolak ukur dalam menentukan kompensasi yang diterima individu yang berkontribusi untuk meningkatkan value perusahaan. Karakteristik individu sesuai dengan gaji tinggi berdasarkan faktor demokrasi, senioritas, status, minoritas, atau kompetensi, pengalaman, potensial, kreativitas, inisiatif, loyalitas, intelektual, memori, probabilitas, atau pengaruh dari bahasa lain.
Tahapan dalam membangun kompensasi berdasarkan kompetensi, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor utama, mengidentifikasi jabatan, kompensasi-kompensasi, perorangan yang menghasilkan penformasi, dan hasil penformasi tersebut untuk setiap level dalam kelompok kerja. Dalam menentukan presentasi relatif untuk total kompensasi yang diberikan organisasi untuk peran jabatan. Kompensasi umumnya memasukkan ketiga faktor, upah pokok berdasarkan para jabatan, plus upah untuk kompensasi yang dimiliki personal tersebut dan upah untuk kompetensi yang tepat ditunjukkan, plus upah untuk individu untuk sendiri, tim, atau hasil yang diberikan untuk organisasi.